Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal pembahasan soal ulangan sistem hormon pada bab sistem koordinasi kelas 11 IPA. Nomor 1, pernyataan yang tidak benar mengenai sistem endokrin. Jadi kita berbicara tentang sistem endokrin atau sistem hormon ya. Walaupun diperlukan dalam jumlah yang sedikit, hormon mempunyai kemampuan kerja yang besar dan lama. Betul. Kemudian kelenjar endokrin menghasilkan sekret yang diangkut oleh darah. Betul. Hormon berfungsi mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, dan metabolisme. Betul. Yang D, menghasilkan senyawa organik berupa hormon. Betul. Hormon dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam sel. Salah ya. Jadi pernyataan yang tidak benar mengenai sistem endokrin adalah hormon dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam sel. Karena yang bisa mempercepat reaksi kimia itu adalah enzim, bukan hormon. Kemudian kita ke nomor 2. Pada Pulau Langerhans terdapat dua jenis sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel alfa mengeluarkan hormon yang berfungsi, jadi untuk sel alfa ini dia akan mengeluarkan hormon, yaitu hormon glukagon. Ya. Sedangkan untuk sel beta, ya, sel beta ini akan mengeluarkan hormon insulin, dan ini kerjanya berkebalikan. Kalau hormon glukagon itu untuk mengubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa. Sedangkan untuk hormon insulin adalah mengubah glukosa menjadi glikogen. Ini adalah insulin. Gitu. Ya, jadi nomor 2, Pulau Langerhans terdapat dua jenis sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel alfa mengeluarkan hormon yang berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian kita bahas nomor 3, bila ada seseorang yang menderita penyakit asma, sebaiknya ditolong dengan hormon. Nah, untuk asma ini adalah penyempitan paru-paru ya. Jadi yang bisa menolong adalah hormon adrenalin untuk mengatur jalannya pernafasan gitu ya. Karena kalau glukagon tadi kan hubungannya sama glikogen, parat hormon itu hubungannya dengan kalsium darah, insulin dengan glukosa darah, kemudian tiroksin itu untuk metabolisme. Jadi nomor 3, bila ada seseorang yang menderita penyakit asma, sebaiknya ditolong dengan hormon adrenalin. Oke, kita bahas nomor 4. Pada waktu seorang wanita hamil, hormon yang akan giat diekskresikan atau dikeluarkan adalah, jadi pada saat wanita hamil itu yang berperan dalam kehamilan itu adalah hormon progesteron. Ya, progesteron. Ya. Jadi hormon yang berperan di sini adalah progesteron. Progesteron. Nah, kalau kita lihat progesteron itu dengan PRL. Ya, hubungannya. Ya, sedangkan pada saat wanita itu ovulasi itu adalah estrogen. Jadi pada waktu seorang wanita hamil, hormon yang akan giat diekspresikan adalah progesteron. Yang A. Kemudian untuk nomor 5, pada waktu otot giat berkontraksi, kelenjar hormon yang akan disekresikan hormonnya lebih aktif adalah kelenjar. Nah, untuk otot berkontraksi ini dibutuhkan hormon noradrenalin atau norepinefrin ya, adrenalin. Nah, noradrenalin ini fungsinya untuk kontraksi otot ya, dan itu dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal atau adrenal. Ya, atau adrenal. Oke. Jadi pada waktu otot giat berkontraksi, kelenjar hormon yang akan menyekresikan hormonnya lebih aktif adalah kelenjar anak ginjal atau adrenal bagian medula, yaitu mengeluarkan hormon noradrenalin.
Nomor 6, seseorang dengan gejala-gejala gerakan lambat, cara berpikir dan bicara lambat, kecenderungan bertambah berat badan, kulit tebal dan kering, suhu badan di bawah normal, dan denyut nadi perlahan merupakan akibat dari, nah ini hubungannya dengan hormon tiroksin, ya. Jadi ini adalah kelainan diferensiasi atau kekurangan hormon tiroksin. Hormon tiroksin itu untuk mengatur metabolisme tubuh, ya. Jadi kalau tiroksin itu kan dihasilkan oleh kelenjar tiroid, ya, tiroid. Jadi otomatis ini adalah kelainan hipo karena kekurangannya hipotiroidisme, ya. Jadi yang hipotiroidisme. Oke, sedangkan kebalikannya kalau kelebihan tiroksin maka penyakitnya adalah hipertiroidisme, ya. Jadi seorang dengan gejala-gejala gerakan lambat, cara berpikir dan bicara lambat, kecenderungan bertambah berat badan, kulit tebal dan kering, suhu badan di bawah normal, dan denyut nadi perlahan merupakan akibat dari hipotiroidisme. Oke, kita bahas nomor 7. Kebiasaan minum kopi, teh, dan koka mengakibatkan diuresis, ya. Hal ini diakibatkan terhambatnya hormon yang mengatur penyerapan air di tubulus ginjal oleh senyawa yang ada pada minuman tersebut. Hormon yang dimaksud adalah, jadi hormon yang mengatur kadar air, ya, dalam urin itu adalah hormon ADH, antidiuretik hormon, ya. Jadi ini mengatur kadar air dalam urin. Nama lainnya adalah vasopressin. Ini mengatur kadar air dalam urin. Ya, jadi kalau kekurangan ADH ini akan menyebabkan kita ingin pipis terus, gitu, ya. Ya, jadi kalau berlebihan maka penyakitnya itu kita sebut dengan diabetes insipidus alias pipis terus, gitu, ya, ke belakang terus. Ya, jadi hormon yang dimaksud adalah vasopressin. Oke, kita bahas nomor 8. Untuk memulai persalinan pada wanita yang akan melahirkan diperlukan adanya kontraksi otot pada dinding rahimnya. Kontraksi ini terjadi karena pengaruh sejenis hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus yang disekresikan melalui pituitari posterior. Hormon yang dimaksud adalah, jadi ini yang ditanya adalah hormon untuk kontraksi pada uterus. Nah, ini hormonnya adalah oksitosin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari, ya, bagian posterior, ya. Jadi oksitosin fungsinya untuk kontraksi otot pada rahim pada saat wanita tersebut melahirkan. Oke, nomor 9, hormon yang tidak dihasilkan oleh kelenjar suprarenalis adalah, hormon yang tidak dihasilkan oleh kelenjar hormon yang tidak dihasilkan oleh kelenjar suprarenalis adalah, untuk apa? Ini ditanyakan kan kelenjar pada ginjal, ya. Jadi ada gonadotropin ini, dia kelenjar gonad, ya. Ini kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Kemudian epinefrin, suprarenalis, gonadokortikoid juga, androgen juga, sama glukokortikoid. Jadi hormon yang tidak dihasilkan oleh kelenjar suprarenalis adalah gonadotropin karena ini dihasilkan oleh kelenjar gonad atau kelamin. Oke, nomor 10, kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berfungsi untuk apa, ya. Jadi kalau timus ini hubungannya sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk antibodi, ya. Jadi merangsang proliferasi atau pembelahan dan pematangan limfosit T.
gitu ya. Jadi hormon timosin ini fungsinya untuk merangsang proliferasi, perbanyakan dan pematangan limfosit T sebagai antibodi tubuh kita. Nah, jadi nomor 10 yang C ya. Oke. Demikian tadi pembahasan soal sistem hormon pada bab sistem koordinasi kelas 11 IPA. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.